Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTubeku Dewi Rahayu Official. Langsung saja, konten kita kali ini yaitu tips dan trik cara menjawab soal bahasa Indonesia SKB CPNS tidak lebih dari 1 menit. Tujuan saya membuat konten ini yaitu ingin berbagi tips dan trik kepada teman-teman yang akan mengikuti tes SKB CPNS. Tips dan trik yang saya gunakan merupakan pengalaman pribadi saya saat mengikuti tes SKB CPNS dan alhamdulillah mengantarkan saya ranking 1 di sekolah yang saya daftar. Dan kesyukuran plusnya lagi dari semua peserta SKB CPNS, Guru Bahasa Indonesia se-Kabupaten Toraja Utara tahun 2018, alhamdulillah nilai saya yang paling tinggi atau bisa dikategorikan ranking 1 umum Guru Bahasa Indonesia SKB CPNS 2018. Semoga melalui konten ini bisa memotivasi teman-teman agar nilainya bisa lebih jauh dibanding saya, dan semoga konten ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan untuk menjawab soal. Tips dan trik seperti ini saya sering terapkan dalam proses belajar mengajar. Contoh jika materinya agak panjang, misalnya langkah-langkah menyusun teks atau menyimpulkan teks. Idealnya di buku terkadang yang saya lihat caranya agak panjang, maka saya menggunakan tips dan trik cara yang lebih sederhana, lebih mudah, dan lebih cepat dalam menyusun ataupun menyimpulkan teks. Sehingga dari segi langkah-langkahnya mungkin agak berbeda dengan di buku, namun esensinya masih tetap sama dan orientasinya tetap kena pada kompetensi dasar. Baik smart people, kita lanjut. Apa sih kepanjangan dari SKB? Jadi, SKB kepanjangannya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang, yang merupakan tes lanjutan setelah tes kompetensi dasar atau tes tahap kedua pada seleksi CPNS calon pegawai negeri sipil. Tes ini bertujuan menguji wawasan peserta seleksi CPNS seputar bidang profesi yang akan kita geluti nantinya, atau sesuai dengan background latar pendidikan kita. Misalnya guru bahasa Indonesia, maka soal SKB yang keluar yaitu tentang pedagogi dan profesional. Kalau pedagogi, gambaran soal yang muncul yaitu tentang metode mengajar, strategi, model pembelajaran, dan lain-lain. Sementara untuk soal profesional, lebih spesifikasi mata pelajaran yang kita ampuh. Dalam hal ini, mata pelajaran bahasa Indonesia contoh, soal yang menanyakan tentang ide pokok, simpulan, majas, dan lain-lain. Jumlah soal yaitu 100 nomor dengan durasi 90 menit. Artinya, jika kita rata-ratakan dalam menjawab soal, satu nomor durasinya sekitar 54 detik. Nah, fokus pembahasan kita kali ini yaitu soal profesional bahasa Indonesia yang menanyakan tentang ide pokok. Saya angkat soal tentang ide pokok karena soal ini yang paling populer muncul di SKB CPNS. Bahkan soal SKD pun ada, serta paling sering muncul juga di soal ujian nasional tingkat SMP, SMA, dan SMK. Nah, kita ketahui bersama soal yang menanyakan tentang ide pokok identik dengan soal yang dominan panjang karena diawali stimulus penggalan teks yang menyebabkan membutuhkan durasi untuk menjawab. Bahkan terkadang ada peserta membutuhkan waktu 3 hingga 5 menitan dalam menjawab soal ini karena panjangnya. Padahal durasi maksimal per nomor dalam menjawab soal hanya 54 detik. Jadi kalau durasi kita dalam menjawab itu molor, kita bisa kebablasan loh. Baik, langsung saja. Di sini ada contoh soal yang menanyakan tentang ide pokok. Dalam satu soal terdiri dari stimulus soal dalam bentuk penggalan teks atau paragraf, pertanyaan, dan opsi. Jadi saya ulang, dalam satu soal ini terdiri dari 3 poin kurang lebih, diawali oleh stimulus soal dalam bentuk penggalan teks atau paragraf, yang kedua pertanyaan, dan opsi. Nah, tips dalam menjawab soal yaitu kita langsung ke pertanyaannya. Ketika kita sudah paham apa yang ditanyakan dalam soal ini, lalu kita ke penggalan teksnya, baru ke opsi. Karena terkadang orang membaca teks dulu, baru ke pertanyaan. Setelah itu, setelah tahu yang ditanyakan ternyata ide pokok, baru kembali lagi ke teks untuk
mencari ide pokoknya, baru ke opsi. Nah, menurut saya itu terlalu membuang waktu. Sementara kita dituntut untuk menjawab cepat dan tepat. Walaupun idealnya kalau di buku tata cara mencari ide pokok ada 5 langkah kurang lebih. Jadi, sekali lagi saya tegaskan tipsnya, yaitu baca pertanyaannya dulu, baru ke stimulus soal, lalu ke opsi. Selanjutnya, trik untuk menjawab soal yang menanyakan tentang ide pokok, namun kita harus paham dulu apa sih yang dimaksud ide pokok. Ide pokok atau gagasan utama adalah pokok masalah yang mendasari sebuah cerita yang bersifat abstrak. Abstrak artinya tidak terlihat. Ada tidak yang bisa melihat ide? Tidak ada kan? Karena orientasinya ide itu masih di otak. Nanti dia terlihat ketika dituangkan dalam bentuk tulisan atau terdengar ketika dilisankan. Nah, jika dia dituangkan ke dalam bentuk tulisan, maka tulisan tersebut dalam paragraf disebut kalimat utama. Jadi ide pokok itu terletak pada kalimat utama dalam sebuah paragraf. Jadi kalimat utama merupakan realisasi dari ide pokok yang berupa pernyataan atau kalimat yang terletak di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Sementara kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjabaran dari kalimat utama. Nah, untuk soal yang menanyakan tentang ide pokok, jawabannya dominan hanya ada 2. Jika bukan deduktif, induktif. Jika bukan ide pokoknya terletak di awal paragraf, ya di akhir paragraf. Nah, paragraf deduktif itu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf atau ide pokok berada di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf atau ide pokok berada di akhir paragraf. Jika kalimat utama berada di tengah disebut paragraf iteratif. Dan jika kalimat utamanya berada di awal dan di akhir disebut paragraf campuran. Namun untuk soal yang menanyakan tentang ide pokok, dominan jawabannya hanya ada 2, yaitu ide pokok berada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Sekarang kita masuk ke ciri-cirinya. Ciri-ciri paragraf deduktif atau ide pokok berada di awal paragraf yaitu kalimat kedua mengacu pada kalimat pertama atau kalimat kedua mengulang kata kunci kalimat pertama. Contoh, kalimat pertamanya, jenis-jenis kejahatan di dunia cyber internet terbagi dalam berbagai versi. Kalimat keduanya, salah satu versi menyebutkan kejahatan ini terbagi dalam 2 jenis. Jadi ada kata pada kalimat pertama yang terulang di kalimat kedua, yaitu kata jenis, kejahatan, dan versi. Nah, ini merupakan ciri-ciri ide pokok berada di awal paragraf karena membahas dari hal umum ke khusus, yaitu kalimat kedua merupakan kalimat penjelas dari kalimat sebelumnya yang merupakan kalimat utama. Dan ide pokok terletak pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Ya, jadi saya ulang bahwa ide pokok itu dalam setiap paragraf terletak pada kalimat utama. Nah, selanjutnya, ciri-ciri paragraf induktif atau ide pokok berada di akhir paragraf yaitu kalimat paling akhir diawali kata-kata kesimpulan. Contoh kata-kata kesimpulan, jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, dan sebagainya. Nah, ini ada contoh paragraf induktif. Silakan teman-teman lihat contoh paragraf induktifnya. Baik, langsung saja kita fokus pada kalimat paling akhir. Kalimat terakhir pada paragraf ini diawali kata yang menyatakan kesimpulan, yaitu kata jadi. Sehingga ini merupakan ciri dari paragraf induktif, yaitu kalimat utama berada di akhir paragraf atau ide pokoknya itu berada pada akhir paragraf karena kalimat paling akhir bersifat umum dan kalimat sebelumnya bersifat khusus, dan yang menjadi ciri khasnya yaitu kalimat terakhir dalam paragraf diawali kata yang menyatakan kesimpulan. Contoh, jadi. Adapun contoh lain ya, kata yang menyatakan kesimpulan ya selain kata jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, dan sebagainya. Sekarang kita ke soal. Tipsnya yaitu langsung ke pertanyaan. Selanjutnya, setelah mengetahui soalnya yang menanyakan tentang ide pokok, lalu kita gunakan trik untuk menjawab soal ide pokok, yaitu langsung fokus pada kalimat paling awal dan akhir. Kita lihat apakah kalimat paling akhir diawali kata yang menyatakan kesimpulan. Contoh, jadi,
Oleh sebab itu, oleh karena itu, dengan demikian dan lain-lain, jika kalimat paling akhir tidak diawali kata yang menyatakan kesimpulan, maka ide pokok bukan berada pada akhir paragraf. Selanjutnya, kita lihat kalimat kedua. Apakah mengulang kata yang ada pada kalimat pertama? Jika iya, maka sudah jelas ini merupakan ciri-ciri ide pokok berada di awal paragraf. Kenapa? Karena kalimat kedua merupakan kalimat penjelas dari kalimat pertama. Setelah kita menentukan bahwa ide pokoknya berada di awal paragraf, yaitu tertera pada kalimat utama jenis-jenis kejahatan di dunia cyber internet terbagi dalam berbagai versi. Nah, kalimat ini sekarang kita cocokkan ke opsi. Dari opsi A, B, C, D, dan E, opsi mana yang paling sesuai dengan kalimat yang berada di awal paragraf itu? Nah, setelah kita cek, ternyata jawabannya ada pada opsi kedua, yaitu kejahatan di dunia cyber internet hadir dalam berbagai versi. Karena konstruksi kalimat, komposisi kalimat yang ada pada opsi B paling sesuai dengan kalimat yang berada di awal paragraf yang sudah kita tentukan tadi. Sekian tips dan trik dari Dewi Rahayu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.